Di balik label kemasan, kita harus bertanya, sebenarnya label ini dibuat untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Bio Baik. Alhamdulillah kita ada di alam semesta, kita bisa hidup udara segar. Kali ini aku ingin sharing tentang di balik kenikmatan makanan kemasan. Nah, ini kita penting banget nih belajar tentang literasi nutrisi. Sehingga kita punya pemahaman apa yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan adalah sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Di balik label kemasan, kita harus bertanya, sebenarnya label ini dibuat untuk siapa? Apakah untuk kamu ataukah untuk produsen? Nah, ternyata di balik label kemasan ini itu digunakan untuk kepentingan produsen. Kenapa? Karena itu sebagai ngeles ketika mereka disalahkan. Kan aku udah bikin di kemasannya begitu, udah tertulis begitu. Jadi tidak pernah berpihak kepada konsumen. Mana mungkin perusahaan-perusahaan besar kapitalis seperti perusahaan mie instan dan segala macam yang dia memedulikan kesehatan. Tahu nggak di balik mie instan satu kemasan itu kandungan garamnya berapa? Kalau kita mau hitung-hitung, kita baca label, kita baca kemasan, itu hampir 800 sampai 1000 mili. Ya, banyak sekali, miligram ya. Jadi 800 sampai 1000 miligram. Itu kan kandungan garam yang luar biasa. Makanya hawanya kan pengen minum kalau habis makan-makan itu. So, yuk kita makan makanan yang natural aja deh. Makan timun, makan tomat, makan nasi putih yang kemudian dicampur dengan biji-bijian ketika masak. Yang nggak ada labelnya, yang nggak ada expirednya. Ya, kebanyakan di antara kita ketika lihat label kemasan yang dilihat hanya tanggal kadaluarsa, tapi kita nggak lihat komposisinya. So, ayo kita lebih melek lagi tentang nutrisi, kita lebih ngerti lagi sehingga kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita perhatikan, apakah itu thayyib atau tidak, ya, apakah itu baik atau tidak. Jadi kalau bahan-bahan natural itu sejatinya itu tidak terlalu penting komposisi. Banyak kemudian di antara kita mungkin kita menghindari micin, MSG, tetapi kita makan keripik. Kita makan saus, kita makan kecap, sama aja. Ya, jadi MSG itu ada yang alami, ada di tomat, ada di ikan tenggiri, ada di ikan teri, ada di ikan kembung, ada di tulang, kaldu tulang. Sesuatu yang gurih itu sebetulnya adalah kalau kita lihat nenek moyang kita itu pakai protein. Kenapa? Karena protein itu mengandung asam amino yang bikin gurih. Contohnya tulang, daging, ya, ikan salmon, ikan kembung, ya, ikan tenggiri itu gurih sekali. Termasuk daging ayam. Jadi nggak perlu pakai yang sintetik, yang bahan tambahan. Kita tetap pakai bisa MSG, tapi yang alami, ya, bukan yang tambahan. Makanya di balik kenikmatan makanan kemasan itu ada pupuk penyakit bagi tubuh kita jika kita nggak mengerti. So, kita pelajari ya bahwa makanan-makanan yang dibuat di pabrik, makanan proses, ya, itu makanan proses yang berpengawet, perasa, pewarna, itu punya efek jangka panjang. Mari kita mulai hijrah, kita makan yang natural, makan yang sederhana, yang minim toksin, minim racun. Makanan yang ada di alam ini, yang diternak tidak menggunakan obat-obatan. Hari ini kan lagi ngetren masalah daging ayam yang tanpa tulang, yang diternak di laboratorium. Nah ini kan produk GMO, genetik ya, modified organism. Jadi organisme yang sudah dimodifikasi dan itu dampaknya luar biasa. Makanya muncul penyakit kayak kanker, diabetes, ya, penyakit-penyakit yang aneh yang hari ini menjadikan momok dan menjadikan penyakit masyarakat modern. Termasuk juga kecemasan, anxiety, gangguan insomnia itu dari makanan yang kita makan. Makanya banyak makan itu nggak bikin gemuk, justru banyak ngemil lah yang bikin gemuk. So, perhatikan kemasan, ya, stop. Kalau perlu makan makanan yang itu jangan terlalu banyak, kita kontrol diri. Lebih baik kita makan makanan yang alami, makanan yang natural, makanan yang sehat, makanan yang Allah ciptakan di alam ini.